aku kesini cuma ada bangunan seperti rumah yang digunakan untuk ziarah dan satu gapura masuk. Tapi ini kok ada seperti pemukiman ya, seperti perkampungan. Nah, dari situlah kemudian Pila ini menyimpulkan kalau mereka berempat ini sudah masuk ke dimensi lain, yaitu alam jin. Mereka berada di perkampungan jin. Akhirnya Pila ini pun menyarankan agar mereka ini turun lagi aja karena dia merasa pendakian mereka ini udah tidak bagus. Tapi di situ Adin ini bilang percuma, karena Adin dan Nugi ini sudah beberapa kali mencoba untuk turun, tapi mereka berdua ini selalu kembali ke tempat yang sama. Jadi mereka berdua seperti muter-muter tidak karuan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, kejadian ini terjadi pada bulan Maret tahun 2023, di mana pada waktu itu ada 4 sahabat bernama Joni, Nugi, Adin, dan Pila yang melakukan pendakian di gunung yang cukup terkenal sebagai salah satu gunung yang masuk dalam deretan gunung terangker di Pulau Jawa, yaitu Gunung Muria. Nah, sekedar untuk edukasi bersama rencang semua, Gunung Muria ini adalah sebuah gunung dengan ketinggian kisaran 1.600-an meter di atas permukaan laut dan terletak di utara Jawa Tengah. Jadi gunung ini berada dalam wilayah Kabupaten Kudus di sisi selatannya. Lalu kalau di sisi barat laut berbatasan dengan Kabupaten Jepara, dan kalau dari sisi timur ini berbatasan dengan Kabupaten Pati. Nah, Gunung Muria ini memiliki beberapa puncak, dan yang paling terkenal dan merupakan puncak tertinggi ini di Gunung Muria tersebut adalah Puncak Songolikur, dinamakan Puncak Songolikur. Nah, Gunung Muria ini sebelumnya juga dikenal dengan nama Gunung Rahtau, yang berarti getih yang bercecer atau darah yang tercecer itu. Artinya di wilayah tersebut pada masa lalu konon telah terjadi pertempuran yang sangat hebat gitu. Maka dari itu di kaki dari Gunung Muria ini juga terdapat satu desa dengan nama yang sama, yaitu Rahtau, Desa Rahtau. Nah, di sekitaran kawasan Desa Rahtau itu banyak pula menyimpan petilasan dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur Pandawa, itu seperti petilasan Eyang Sakri, Lokajaya, Pandu, Palasara, lalu Abiyoso, dan lain sebagainya lah, masih banyak. Nah, itulah sedikit wacana mengenai Gunung Muria rencang semua, sekedar untuk edukasi bersama saja. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi pada waktu itu mereka berempat, si Joni, Nugi, Adin, dan Pila ini bisa dikatakan masih sebagai pendaki pemula. Dan dari keempatnya ini
cuma Pila aja satu-satunya yang udah pernah melakukan pendakian sebelumnya. Jadi ketiga teman yang lain ini belum. Nah, mereka berempat ini statusnya pada saat itu masih pelajar di salah satu SMK, sekolah menengah kejuruan yang berada di kota Kudus. Jadi di hari itu, tepatnya di tanggal 13 Maret tahun 2023, mereka berempat itu sengaja bolos sekolah untuk melakukan pendakian. Aduh, kalau ini jangan ditiru ya, agak tidak bagus. Jadi pengakuan mereka semua carrier dan logistik memang sudah mereka persiapkan di hari sebelumnya, dan semuanya itu ditaruh gitu di salah satu warung langganan mereka yang ada di dekat sekolahan. Jadi tinggal ngambil aja, biar mereka ini dari rumah, tujuannya ini biar tidak ketahuan orang tua gitu loh. Jangan ditiru pokoknya ya. Nah, sekitar pukul 1 siang di tanggal 13 Maret 2023 itu, mereka berempat ini berangkat menuju ke base camp yang berada di Desa Rahtawu dengan transportasi 2 sepeda motor. Jadi kondisinya Joni ini berboncengan dengan Pila, sedangkan Adin ini berboncengan dengan Nugi. Nah, ketika perjalanan menuju ke base camp, tiba-tiba motor yang dipakai sama si Joni dan Pila ini mengalami kendala. Jadi bannya ini bocor. Nah, mau nggak mau, mereka pun kan harus mencari tukang tambal ban terlebih dahulu. Sementara kedua teman mereka, si Adin dan Nugi ini, mereka sudah jauh di depan. Jadi kondisinya mereka ini tidak tahu kalau motornya si Joni dan Pila ini ada kendala, ada masalah. Kemudian dari situ Pila ini bilang ke Joni, John, coba John kamu ini telepon si Nugi, bilang sama Nugi sama Adin mereka duluan aja. Tapi kalau udah sampai di base camp, mereka suruh nunggu di base camp, nungguin kita lah, nanti kita naiknya bareng. Nah, di situ Joni ini pun nelpon si Nugi, tapi tidak diangkat-angkat. Kemudian mereka berdua ini pun saling bergantian mendorong sepeda motor, dan kurang lebih hampir 1 kilometer, cukup jauh juga, mereka pun menemukan bengkel. Lalu motor si Joni dan Pila ini pun mulai diperbaiki di sana, dalam artian bannya ini mulai ditambal. Nah, sambil menunggu ban motor diperbaiki, Joni ini kembali mencoba menelpon si Nugi dan si Adin, tapi tetap aja tidak ada respon, tidak diangkat sama mereka berdua. Nah, di situ Joni ini bilang ke Pila, ya wis lah Pil, palingan mereka ini nunggu di base camp, nggak mungkin juga mereka ini berani naik ini tanpa kamu lah. Kan yang udah pernah naik gunung cuma kamu aja di sini. Oh ya, bisa jadi. Nah, akhirnya mereka ini menunggu di situ, ban motor ini ditambal. Kemudian sambil memperbaiki ban motor, tukang tambal ban ini basa-basi. Dia ini bertanya sama si Joni dan Pila itu, Mas-masnya mau kemana ini? Oh, kami mau naik gunung mas, mau ke Muria. Loh, kok nggak bawa peralatan gunung? Oh, sudah dibawa mas, sudah dibawa duluan sama kedua teman kami. Mereka udah di depan itu menuju ke base camp. Lalu di situ tukang tambal ban ini seperti menasehati mereka berdua. Ya sudah mas, yang penting kalau ke Muria hati-hati aja. Mas-masnya udah tahu belum kalau Gunung Muria itu ya agak angker. Nah, di situ Pila ini menjawab, oh iya mas, kami tahu. Saya terutama sudah pernah ke sana sekali mas, dan alhamdulillah juga tidak ada masalah apa-apa mas. Oh ya sudah kalau gitu, saya cuma ini aja mas, kasih masukan aja. Barangkali belum pernah ke Muria gitu. Yang penting jaga sikap, jaga perilaku mas. Oh siap-siap mas. Nah, setelah ban motor ini selesai ditambal, Joni dan Pila ini membayar, mereka mengucapkan terima kasih, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan, kabut ini turun dengan cukup tebal. Jadi jarak pandang mereka berdua ini kan menjadi terbatas. Nah, ketika mereka ini melewati jalanan yang cukup sepi, tiba-tiba Joni ini menghentikan motornya secara mendadak, ngerem dadak. Nah, di situ Pila ini kan otomatis kaget. Dia tanya ke Joni kan, kamu ini kenapa kok ngerem dadak? Kok berhenti dadak, itu ada apa? Nah, di situ Joni ini menjawab, loh, kamu nggak lihat Pil, kalau barusan ada yang nyebrang kok, ada yang lewat itu loh, cewek. Jawab si Joni, ah ngawur kamu, mana ada cewek?
mana ceweknya? Nah, waktu dilihat sama Joni juga nggak ada apa-apa di situ. Udah, kamu ini kecapean mungkin. Udah gas lagi aja. Udah ditunggu ini sama mereka berdua di base camp, sama si Adin gitu kan, sama si Nugi. Jadi benar-benar nggak ada yang nyebrang sama sekali. Dan Joni pun setelah mengamati lagi nggak ada apapun di situ. Nah, Joni ini kan cuma batin, barusan apa ya? Wah, aku lihat cewek rambutnya panjang. Batin si Joni. Akhirnya di situ Joni yang kondisinya nyetir sepeda motor kembali memacu sepeda motornya. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini tiba di base camp. Dan ketika sampai di base camp, Joni dan Pila ini melihat kalau motornya si Nugi dan Adin ini ada di parkiran. Tapi mereka ini tidak melihat adanya Nugi dan Adin itu. Jadi mereka berdua ini tidak ada di sana. Nah, akhirnya si Joni dan Pila ini pun menghampiri penjaga base camp. Lalu di sana mereka bertanya, Mas, nuwun sewu Mas, lihat yang punya motor itu nggak Mas? Oh, mereka udah naik Mas, kira-kira ya 30 menit yang lalu. Joni ini kan agak kaget. Wah, mereka nekat ini maksa naik berdua, Bil. Nggak sama kamu, nggak sama kita. Nah, waktu itu petugas base camp itu seperti ya mendengar apa yang dikatakan oleh si Joni itu barusan. Lalu petugas base camp itu bilang ke Joni dan Pila, loh Mas, mereka itu tadi naik berempat kok. Loh, berempat Mas? Masa berempat, nggak berdua? Iya Mas, ini data pendakinya. Coba kalian lihat aja. Nah, ketika Joni ini melihat data pendaki buku Simaksi itu yang diberikan oleh petugas itu, di situ Joni dan Pila ini kaget gitu. Karena di buku Simaksi, di buku daftar pendaki, ini tertulis nama mereka berdua. Namanya si Joni sama si Pila. Nah, kemudian karena menangkap ada satu kejanggalan, Joni ini kan tanya lagi ke petugas base camp itu, Mas yang lihat ya kalau mereka itu naik berempat? Nah, petugas base camp itu menjawab, ya enggak sih Mas, tadi yang datang ke sini memang cuma berdua. Kemudian di situ Pila ini kan bilang, gini Mas, soalnya ini nama kami berdua ada di sini. Oh ya, mungkin mereka sengaja ngisi data kalian berdua, diisi terlebih dahulu biar pas kalian sampai di sini kalian bisa langsung berangkat gitu loh. Oh iya juga sih, masuk akal juga. Ya udah Mas, kalau gitu kami berdua berangkat dulu, kata si Pila ini. Oh iya Mas, hati-hati ya. Nah, pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Joni dan Pila ini memulai pendakian. Mereka berdua ini ketika jalan ini tidak habis pikir kenapa si Nugi dan si Adin ini berani-beraninya berangkat duluan. Padahal mereka berdua itu belum pernah mendaki sama sekali kondisinya. Nah, sekitar setengah jam perjalanan, mereka berdua ini tiba di pos 1. Dan sesampainya di sana, si Joni ini tiba-tiba kebelet pengen BAB, buang air besar. Lalu Pila ini nyuruh si Joni untuk mencari tempat yang aman. Ya wes Jon, kamu melipir dulu aja cari tempat yang tersembunyi, aku tak nunggu di sini. Kemudian Joni ini berjalan menuju ke semak-semak untuk melancarkan niatnya itu. Sementara Pila menunggu agak jauh dari posisi Joni yang sedang BAB. Nah, di saat Joni ini sedang BAB, dia itu mendengar seperti ada suara ranting yang terinjak kaki. Kerjak. Dan sumber suaranya itu terdengar cukup dekat dari posisi dia ini BAB. Nah, di situ Joni ini kan karena dia agak merinding, dia anak kaget itu, dia manggil si Pila. Pila, hoi. Iya John, gimana John? Nggak apa-apa, aku cuma mastiin aja. Kalau kamu masih di situ, aman ya? Aman lah, aku nungguin kamu di sini, jawab si Pila. Nah, waktu itu Joni yang masih dalam keadaan jongkok, itu tiba-tiba mendengar lagi setelahnya. Dan kali ini dia itu mendengar seperti ada suara hembusan nafas. Nah, karena ketakutan, kondisinya Joni ini benar-benar ketakutan, dia ini segera membersihkan dirinya itu kan, lalu dia berlari menuju ke si Pila. Kemudian Pila ini kan jadi tanya karena lihat Joni ini yang lari-lari itu. Kamu kenapa John? BAB aja sampai ngos-ngosan gitu. Tadi itu aku dengar ada suara ranting kayu ini yang seperti diinjek gitu. Terus aku juga dengar ada suara nafas gitu loh Pil. Alah, itu cuma perasaan kamu aja. Nah, setelahnya
Pila ini ngajak Joni untuk kembali melanjutkan perjalanan. Udah, kamu mikir yang positif aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Udah, kita lanjut jalan aja, kata si Pila. Akhirnya mereka berdua ini jalan dengan ritme yang pelan. Tap, 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 tap. Nah, ketika mereka berdua jalan dari pos 1 itu untuk menuju ke pos 2, suasana sudah mulai masuk ke gelap. Selain saat itu memang hari sudah sore, ditambah lagi kabut yang turun sangat tebal. Lalu di situ Pila ini menyuruh Joni untuk mengeluarkan senter. Tapi ternyata senter dari Joni ini yang tadi ditaruh di saku jaketnya sebelum berangkat dari Kudus ini sudah dititipin di tasnya yang dibawa oleh si Nugi dan Adin. Nah, akhirnya di situ kan mereka nggak ada penerangan sama sekali. Mereka berdua ini, si Joni dan Pila, akhirnya cuma mengandalkan flash dari handphone mereka sebagai alat penerangan. Nah, di saat mereka ini berjalan, Joni yang posisinya ada di belakang, dia ini kembali mendengar suara ranting yang seperti diinjek kaki. Kriyak, kriyak. Lalu Joni ini bertanya sama si Pila, apakah dia juga mendengar suara itu? Nah, ternyata di situ Pila ini jawab, enggak, aku nggak mendengar apa-apa kok, mau sepi kayak gini. Nah, akhirnya Joni ini pun kembali jalan mengikuti Pila sampai pada akhirnya mereka berdua tiba di pos 2 pada sekitaran jam 7 kurang 15 menit malam. Di sana mereka berdua pun istirahat sekedar untuk mengatur nafas, minum air, dan menghisap sebatang rokok. Nah, waktu istirahat di sana, si Pila ini bersandar di sebuah pohon sementara Joni ini duduk di hadapan si Pila. Di situ Pila ini bilang ke Joni, Jon, ini kayaknya Nugi sama Adin ini udah sampai di petilasan Abioso, dan kemungkinan juga mereka ini udah buka tenda di sana karena tenda ini kan semua peralatan dibawa oleh mereka. Iya sih Pil, tapi aku ini masih tidak habis pikir, jawab si Joni. Kok bisa-bisanya mereka ini berani jalan duluan? Kan kamu tahu sendiri kalau mereka itu belum pernah sama sekali naik gunung. Aku juga belum pernah, yang sudah pernah naik gunung ini kan kamu. Harusnya mereka berdua ini tidak berani gitu loh. Nah, akhirnya di situ Pila ini coba menenangkan si Joni. Udah kamu yang tenang. Yang penting kita ya berdoa saja, insya Allah dua teman kita tidak ada masalah apapun. Nah, info dari Joni dan Pila pada waktu itu, trek di Gunung Muria ini memang sudah rapi rencang semua. Jadi walaupun ada pendaki yang belum pernah naik ke Muria, para pendaki yang belum pernah naik ke sana ini tidak bakal kesulitan gitu, untuk menemukan jalan. Akan tetapi mereka berdua, terutama si Joni ini tetap khawatir gitu loh dengan kondisi dari dua temannya, si Adin dan Nugi. Kemudian secara terus-menerus si Pila ini berusaha menenangkan si Joni kalau pikirannya ini harus positif terus gitulah, sugestinya ini harus bagus, jangan bersugesti yang buruk. Nah, di saat mereka berdua ini sedang ngobrol, si Joni ini kembali mendengar ada suara hembusan nafas itu. Suaranya kali ini sangat keras. Bahkan saat itu Pila juga mendengar. Nah, karena penasaran, si Joni ini mulai menelusuri dari mana sumber suara itu berasal. Dia melihat kan ke kanan, dia melihat juga ke kiri, tapi tidak ada apa-apa di sana. Jadi benar-benar sepi. Nah, mereka berdua ini kan mulai merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Lalu Pila pun ngajak si Joni untuk segera melanjutkan perjalanan. Udah Jon, lanjut jalan lagi aja ya, pelan-pelan. Tetap mereka ini jalan. Nah, di saat mereka berdua baru aja jalan, tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki yang berasal dari bawah. Dan Pila ini mulai cemas. Dan tidak lama setelah itu nampak ada dua orang pendaki. Dan yang datang ini ternyata si Adin dan Nugi. Nah, dari situ Nugi ini bilang ke Joni dan Pila ini yang kondisinya kaget karena dikira ini apa barusan, ternyata dua teman mereka. Di situ Nugi ini bilang sama si Joni sama Pila, Jon, Pil, udah kalian berdua jangan tanya apa-apa dulu sama kita. Lebih baik kita jalan lagi aja pelan-pelan lah. Seenggaknya kita ini aman dulu kalau sudah sampai di petilasan Abioso. Kata Pila ini kan kita harus sampai di petilasan Abioso dulu. Jadi akhirnya Joni dan Pila ini pun nurut gitu dengan apa yang dikatakan oleh si Nugi. Jadi mereka ini tidak tanya dulu tentang apa yang dialami oleh si Nugi dan Adin. Nah, setelah itu mereka berempat pun jalan dengan pelan
Dan kondisi pada waktu itu benar-benar gelap. Dan kabut ini turun dengan cukup tebal. Dan selama mereka ini berjalan rencang semua, Joni ini selalu mendengar ada suara ranting yang terinjak pengakuannya. Kriak, kriak, kriak. Itu di sepanjang perjalanan. Tapi Joni memperhatikan kembali di sekitarnya. Di sana ini tidak ada apa-apa gitu loh. Sesekali juga Joni mendengar ada suara nafas yang seperti dia dengar sebelumnya. Dan suara-suara itu semakin terdengar jelas dari arah telinga kirinya. Tapi saat itu, Joni ini tidak bilang apa yang dia ini dengar sama teman-teman yang lain. Mereka ini akhirnya lanjut jalan. Sampai pada akhirnya, mereka ini berempat melihat ada kilatan cahaya dari arah depan. Awalnya mereka berempat itu mengira kalau itu cahaya dari sorotan senter pendaki lain. Di situ kan Joni ini batin. Akhirnya ada pendaki lain juga. Dia ini merasa lega. Nah kemudian, Pila ini bilang ke Joni, John, tapi kata petugas di base camp, kalau seminggu terakhir ini tidak ada pendaki yang naik. Dan cahaya yang mereka lihat, yang semula hanya seukuran kepalan tangan, secara tiba-tiba cahaya itu menjadi semakin besar. Nah, di situ secara otomatis mereka semua ini kaget, kok semakin besar. Dan cahaya itu melintas tepat di atas mereka. Wush! Mereka semua ini kaget. Nah, di situ Adin ini bilang, itu barusan apaan? Akhirnya mata si Joni ini kan mengikuti kemana arah cahaya itu bergerak. Dan setelah diamati, ternyata itu adalah cahaya api. Dan sekarang posisi api itu tepat berada di belakangnya si Joni. Jadi secara perlahan api itu mulai bergerak lagi ke arah mereka. Seketika itu juga Pila langsung berteriak, menyuruh teman-temannya untuk segera lari. Melayu, melayu, Banaspati, Banaspati, lari-lari, itu Banaspati. Tapi sekencang apapun mereka ini berlari, api ini bergerak lebih cepat gitu. Dan api ini kembali melintas di atas mereka. Wush! Nggak lama kemudian, entah kenapa cahaya api itu lenyap dengan sendirinya. Mereka berempat ini benar-benar dibuat shock dengan fenomena ataupun kejadian yang baru saja mereka ini lihat. Di situ Pila yang kondisinya sudah pernah naik gunung, dia ini berusaha menenangkan teman-temannya dan mengajak ketiga temannya untuk tetap terus berjalan sambil berdoa. Kita jalan aja, pokoknya kita jalan pelan, jangan sampai panik bahaya. Mereka pun jalan pelan-pelan. Nah singkat cerita, sekitar jam 8 malam mereka pun sampai di petilasan Abioso. Nah Pila yang sebelumnya pernah datang ke sana dibuat heran pada waktu itu, karena pengakuan dari Pila situasinya ini sangat-sangat berbeda dari sebelumnya ketika dia ini ke sana. Kemudian si Joni ini kan tanya ke Pila, Pil, lah emang di sini ada perkampungan? Shh, ya emang di sini ada perkampungan warga. Nah, mendengar pertanyaan dari si Joni, Pila ini cuma menggelengkan kepalanya. Lalu dia ini berkata, aku ndak tahu. Sekarang kita ini berada di mana? Loh, maksud kamu gimana, Pil? Tanya si Joni itu lagi. Pila ini kemudian menjawab akhirnya dengan agak berbisik, dulu waktu aku kesini, cuma ada bangunan seperti rumah yang digunakan untuk ziarah dan satu gapura masuk. Tapi ini kok ada seperti pemukiman ya, seperti perkampungan. Nah dari situlah kemudian Pila ini menyimpulkan kalau mereka berempat ini sudah masuk ke dimensi lain, yaitu alam jin. Mereka berada di perkampungan jin. Kemudian Nugi ini bilang, tadi aku sama Adin udah sampai di sini. Tapi karena kami merasa memang nggak nyaman, merasa ada yang aneh dengan tempat ini, jadi kami ini memutuskan untuk turun kembali. Sampai akhirnya kami berdua bertemu sama kalian. Lalu Joni bertanya kepada Nugi dan Adin, kenapa mereka berdua ini naik duluan nekat? Nah di situ Nugi ini menjawab, udah, nanti aja dibahas, tak ceritain. Kalau udah kondusif, kondisinya udah kondusif. Nah waktu itu Pila ini yang kondisinya sudah pernah ke sana, ke petilasan Abioso. Memang pengakuan dari si Joni ini nampak kebingungan pada saat itu. Karena pengakuan dari Pila sendiri kondisinya benar-benar berbeda. Jadi dulu ketika Pila ke sana nggak ada pemukiman seperti yang mereka lihat pada saat itu. Kok sekarang ini ada? Padahal rentang waktunya ini nggak ada 2 tahun. Jadi rumah-rumah yang ada di sana nampak dibuat menggunakan kayu dan bilahan bambu. Lalu atapnya menggunakan jerami. Akan tetapi nggak ada penerangan sama sekali di tiap rumahnya. Jadi peteng dedek, gelap sekali.
dan kondisi di sana benar-benar sepi dan sunyi. Akhirnya Pila ini pun menyarankan agar mereka ini turun lagi aja karena dia merasa pendakian mereka ini udah tidak bagus. Tapi di situ Adin ini bilang, percuma. Karena Adin dan Nugi ini sudah beberapa kali mencoba untuk turun, tapi mereka berdua ini selalu kembali ke tempat yang sama. Jadi mereka berdua seperti muter-muter tidak karuan aja. Nah, di saat mereka ini sedang kebingungan, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara lantunan sholawat. Awalnya suara itu terdengar jauh, tapi semakin lama suara itu terdengar semakin dekat. Dan Allahu Akbar, Joni ini melihat banyak di situ orang berpakaian Jawa lengkap dengan belangkon. Ini berjalan dari arah bawah, banyak sekali menuju ke tempat mereka berdiri. Orang-orang itu berjalan sambil terus melantunkan sholawat dan membawa obor. Kemudian Pila ini kan akhirnya menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi. Delik, cepet delik, ayo cepetan delik, cepetan sembunyi. Nah, gak begitu lama, orang-orang itu pun melintas di depan mereka. Jadi mereka berempat ini melihat kalau orang-orang itu wajahnya benar-benar pucat dan tatapannya ini seperti kosong. Tapi mulut dari mereka semua ini bersolawat. Sepertinya orang-orang itu pada waktu itu ini tidak menyadari keberadaan dari Joni dan teman-temannya. Yang bisa mereka berempat ini lakukan saat itu hanyalah bersembunyi. Karena mereka berempat ini sudah sadar kalau orang-orang yang mereka lihat pada waktu itu bukan manusia, melainkan dari bangsa jin. Jadi pengakuan Joni dan teman-teman pada waktu itu, mereka ini benar-benar takut kalau mereka ini nantinya sampai ketahuan ada di sana gitu loh. Mereka itu takut tidak bisa kembali ke dunia mereka. Karena mereka pada saat itu sudah menyadari kalau mereka ini berempat sudah berada di alam jin. Jadi mereka ini sempat juga mendengar info-info kalau mereka berada di alam jin. Kalau sampai ketahuan nanti mereka ini tidak bisa kembali ke alam manusia gitu. Maka dari itu mereka ini takut dan mereka ini delik, bersembunyi biar tidak ketahuan. Kemudian orang-orang itu nampak duduk di lahan yang cukup luas sambil mereka ini terus melantunkan sholawat. Sebenarnya rencang semua, pengakuan dari Joni, apa yang mereka lihat pada waktu itu adalah hal yang positif. Tapi kalau yang melakukannya itu bukan manusia, ya Joni dan teman-teman juga mengaku itu serem juga. Nah, mereka semua ini cukup lama mendengarkan para sosok-sosok itu bersolawat sampai tidak terasa satu persatu dari mereka pun mulai tertidur. Entah berapa lama Joni dan teman-temannya tertidur sampai akhirnya Joni terbangun dan Joni itu melihat kalau situasi di sana sudah berbeda dari sebelumnya. Dalam artian kondisinya ini sudah sepi. Terus sosok-sosok yang tadi bersolawat itu sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan. Sudah sepi, sudah sunyi sekali. Nah, Joni ini langsung membangunkan ketiga temannya itu yang sedang tertidur. Kemudian setelah mereka ini semua terbangun dan memperhatikan kondisi sekitar sudah sepi, dari situ Pila ini menjelaskan, loh, ini yang namanya petilasan Abioso. Yang aku tahu ya tempatnya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kita ini sudah kembali ke alam kita, ke alam manusia. Jadi waktu itu mereka berempat ini benar-benar bingung. Karena mereka ini kok bisa tersesat dan masuk ke alam jin yang ada di sana. Akan tetapi hal itu tidak begitu mereka pikirkan lagi, tidak mereka pusingkan. Mereka justru bersyukur alhamdulillah sudah kembali ke alam mereka. Setelahnya karena yang terpenting ini menurut mereka kan sudah kembali di alam manusia. Jadi setelahnya ketika mereka ini melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam, udah tengah malam itu udah lebih 5 menit. Kemudian mereka ini berjalan ke tempat yang tempat ini landai dan lahannya ini agak luas. Kemudian mereka ini mendirikan tenda. Nah, setelah mendirikan tenda, mereka mulai menyiapkan makanan. Dan selesai masak, mereka pun makan bersama. Nah, ketika makan, lagi-lagi Joni ini menanyakan perihal kenapa Nugi dan Adin ini meninggalkan Joni dan Pila. Akhirnya karena terus-terusan ini ditanya, di situ Nugi pun bercerita. Jadi cerita dari Nugi ini, kalau di awal pendakian, si Nugi dan Adin, mereka berdua itu merasa kalau Joni dan Pila ini berjalan bersama mereka berdua. Dan selama perjalanan dari base camp sampai ke petilasan Abioso, yang mereka kira petilasan Abioso itu yang ada perkampungan, mereka itu tidak mengalami kejadian yang aneh.
semuanya ini normal-normal saja. Akan tetapi memang pengakuan dari Nugi dan Adin, waktu mereka ini jalan dari base camp ini, Joni dan Pila ini milih jalan di belakang dan cuma diem aja di sepanjang perjalanan sampai di petilasan Abioso. Nah, karena mereka berdua, si Adin dan Nugi ini belum pernah ke petilasan Abioso, jadi mereka itu menganggap kalau petilasan Abioso ya memang seperti itu. Dalam artian yang ada pemukiman tadi, ada seperti perkampungan, lalu ada satu gapura, walaupun di situ nampak sepi. Jadi kondisinya mereka berdua ini menganggap tadi perkampungan itu petilasan Abioso, karena mereka berdua sama sekali belum pernah ke sana gitu kan. Dan yang membuat mereka berdua ini merasa aneh setelahnya itu karena tiba-tiba Joni dan Pila itu menghilang. Dan setelah Adin dan Nugi ini memutuskan jalan untuk mencari mereka berdua, justru mereka berdua ini seperti muter-muter tidak karuan. Dan beberapa kali kembali lagi ke petilasan Abioso itu yang tadi nampak seperti ada perkampungan. Sampai pada akhirnya ketika mereka ini mulai putus asa, tiba-tiba mereka berdua itu dihampiri oleh sosok kakek-kakek yang mengenakan pakaian serba hitam pada waktu itu. Beliau juga membawa sarung yang dililitkan di kepalanya gitu, seperti orang yang menggigil kedinginan. Kemudian kakek-kakek itu bilang, "Wis, ndang medunai, susulen kanca-kancamu. Mergo ket mau sing laku mbek kowe wong loro iku jin sing jahil. Jin itu jahil. Jin itu sengaja mengiring kalian ke tempat ini." Nah, setelah mendengar perkataan dari kakek itu, Nugi ini kan langsung ajak Adin untuk turun mencari keberadaan Joni dan Pila. Sampai pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Joni dan Pila, lalu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di tempat itu. Kemudian di situ mereka ini belum langsung tidur, mereka ini ngobrol-ngobrol perihal kok bisa ya mereka berempat itu mengalami fenomena ataupun kejadian seperti itu. Jadi mereka ini seperti tersesat dan masuk ke perkampungan jin, lalu mereka sempat melihat banyak sekali sosok ini yang menggunakan pakaian Jawa lengkap dan belangkon. Mereka kemudian berkumpul, mereka bersolawat, mereka bawa obor. Nah, kemudian malam itu setelah mereka ini ngobrol-ngobrol perihal itu kan mereka ini akhirnya habiskan malam itu dengan juga bersolawat gitu mereka di petilasan Abioso. Sampai akhirnya waktu subuh ini datang, mereka ini tidak tidur sama sekali. Setelah subuh mereka ini sarapan, lalu mereka meninggalkan petilasan Abioso. Jadi mereka berkemas-kemas, mereka bongkar tenda, dan mereka pun setelahnya jalan turun. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini mereka bertemu dengan seorang lelaki parubaya, kisaran umurnya ya 45 tahunan lah. Lalu lelaki parubaya ini nampak keheranan melihat Joni dan teman-temannya ini turun dari gunung. Kemudian lelaki parubaya itu tanya, "Kalian baru turun gunung?" "Iya, Pak." Lalu lelaki itu berkata, "Semalam apa yang kalian lihat di atas?" Nah, di situ Nugi pun menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada lelaki itu. Dan lelaki itu pun berkata, "Kalian beruntung bisa menyaksikan fenomena itu. Sudah, kalian berempat tidak usah takut. Alhamdulillah kalian bisa kembali tanpa kurang satu apapun. Intinya kalian beruntung melihat fenomena seperti itu." Nah, Joni ini kan masih penasaran, dia tanya lagi ke lelaki itu, "Emang itu kejadian apa Pak? Acara apa Pak sebenarnya? Kok sosok-sosok itu jalan dengan pakaian Jawa lengkap, bawa obor, terus bersolawat bareng-bareng?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Itu rombongan jin muslim, Mas. Ya sama saja dengan manusia pada umumnya. Mereka juga berziarah ke petilasan Abioso." Nah, waktu itu Joni juga tanya, sosok kakek-kakek yang sempat ditemui sama si Adin sama Nugi ini sebenarnya siapa? Nah, lelaki itu nggak bisa menjawab secara pasti, hanya saja lelaki parubaya itu sering mendengar kalau memang ada sosok kakek tua yang sering menyelamatkan ya para pendaki gitu yang mengalami kejadian aneh ketika mendaki ke Gunung Muria, dan konon kakek tua itu adalah kuncen gitu dari Gunung Muria. Dalam artian ya kuncen gaib, tapi sosok itu jin yang baik, sering menolong para pendaki. Nah, setelahnya mereka ini berucap mengucapkan terima kasih kepada lelaki parubaya itu karena sudah dijelaskan perihal kebingungan mereka. Mereka sudah mendapatkan jawaban,
Mereka berempat pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Dan sekitar jam 9 pagi, Joni, Pila, Nugi, dan Adin alhamdulillah tiba di base camp. Setelahnya mereka bersih-bersih diri, dan tanpa berlama-lama di sana mereka segera melakukan perjalanan pulang. Dan alhamdulillah keempat pendaki itu bisa pulang ke rumah dengan selamat. Jadi itulah kisah yang dialami oleh 4 sekawan, Joni, Pila, Nugi, dan Adin. 4 sekawan yang agak bandel, bolos sekolah untuk naik gunung, jangan ditiru. Mereka berempat ini sempat melakukan pendakian ke Gunung Muria. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.